Shalom, salam sehat, salam bahagia, dan tentunya juga tidak lupa salam Natal tahun 2021. Puji Tuhan, kita memasuki bulan Desember dan saya percaya masing-masing kita, masing-masing gereja sedang mulai sibuk mempersiapkan untuk perayaan Natal. Meskipun perayaan itu dilaksanakan dengan cara sederhana, bahkan mungkin akan dilakukan secara online. Tapi yang jelas masing-masing kita dipenuhi dengan sukacita, karena bulan ini adalah bulan di mana kita boleh bersukacita, oleh karena kita boleh memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang diberikan buat setiap kita. Dan renungan hari ini juga berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi, datang ke dunia ini yang pertama kali? Saya akan bacakan dari kitab Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya ulangi. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa Anak Manusia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah, tapi dia juga Allah yang menjadi dan menjelma menjadi manusia di bumi ini. Nah, kita akan melihat apa tujuan Yesus meninggalkan kenyamanan, kemapanan di sorga dan datang ke bumi ini, datang ke dunia ini. Berdasarkan ayat ini, paling tidak kita akan melihat dua tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi. Dua tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Yang pertama adalah di situ dikatakan sebab Anak Manusia datang untuk mencari. Yang pertama tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, datang ke bumi ini adalah untuk mencari. Mencari siapa? Mencari manusia berdosa. Mencari setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa dimulai dari Adam. Ketika Adam jatuh dalam dosa, memakan buah yang dilarang Tuhan, lebih mendengar perkataan iblis daripada perkataan Tuhan, jatuhlah mereka dalam dosa. Tetapi apa yang dilakukan Allah? Allah tetap dengan cinta kasih sayangnya. Allah tidak membiarkan mereka, tetapi Allah mencari mereka. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif, Tuhan yang berinisiatif. Untuk apa? Untuk terus mencari dan mencari orang-orang yang berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menghindar dari Allah. Jadi kenapa Allah mencari manusia orang berdosa? Karena orang berdosa tidak punya kesanggupan, tidak punya kemampuan untuk mencari Allah yang benar. Orang berdosa tidak punya kemampuan dan kesanggupan untuk mencari Allah yang sejati. Oleh sebab itu Allah sendiri yang mengambil inisiatif mencari manusia yang berdosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, mereka sembunyi dari Allah. Tetapi Allah mencari mereka dan bertanya, Adam, di mana engkau? Allah mencari mereka karena Allah tetap mengasihi mereka. Dan Allah ketika mendapatkan mereka, Allah bertanya, di mana engkau? Bukan karena Allah tidak tahu, tetapi Allah mau memberitahu kepada mereka. Meskipun Adam jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi mereka dan mau menyelamatkan mereka. Sehingga apa yang dilakukan Allah pada saat itu? Allah memotong binatang, mengucurkan darah, kemudian mengambil kulitnya dan membuat kulit itu menjadi pakaian Adam dan Hawa. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu mencari dan mencari orang yang berdosa.
Kembali kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Tuhan Yesus datang juga adalah untuk mencari orang yang berdosa. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, di sana diceritakan bagaimana Tuhan Yesus mencari perempuan yang diikat oleh roh persinahan. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan perempuan itu dan mengubah perempuan itu menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Kemudian di tempat yang lain, Tuhan Yesus pergi ke Gerasa mencari orang yang dirasuk ribuan setan. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan orang ini. Dan orang ini pun menjadi pengikut Yesus. Nah, dalam ayat yang kita baca, Lukas 19 ayat 10. Di sini Tuhan Yesus datang ke Yeriko. Untuk apa? Untuk mencari orang yang bernama Sakeus yang diikat oleh roh Mamon. Dan kita tahu Tuhan Yesus menyelamatkan Sakeus. Dan membuat Sakeus menjadi pribadi yang berubah dan berbuah. Dari seorang pemeras, dari seorang penindas rakyat yang miskin, Sakeus menjadi pribadi yang penuh kasih, penuh sayang kepada orang-orang yang miskin dan orang yang tertindas. Sehingga dia memberikan setengah dari hartanya buat mereka yang tertindas. Jadi saudara sekalian, apa tujuan Yesus datang ke dunia ini? Tujuannya adalah untuk mencari dan mencari. Saudara sekalian, biarlah kita pun menjadi pribadi seperti Tuhan Yesus. Menjadi orang yang terus mencari dan mencari. Bukan menjadi orang yang terus dicari, tapi menjadi orang yang mencari dan mencari orang-orang yang perlu untuk diselamatkan. Perlu mendapat anugerah dan kasih ilahi. Selagi dalam dunia ini Yesus selalu mencari. Mencari orang yang diikat oleh sakit penyakit. Mencari orang yang diikat oleh kelemahan dan sebagainya. Dan Yesus membawa pemulihan kepada mereka. Itu yang pertama. Tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mencari. Yang kedua. Saya kembali baca di dalam Lukas 19 ayat 10. Di situ dikatakan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi tujuan Yesus datang yang kedua, yang pertama kali ke bumi ini adalah poin kedua, untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, pertanyaannya, yang hilang itu apa? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang hilang itu bukan manusianya. Tetapi Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi yang hilang adalah apa? Kemuliaan Allah yang ada dalam diri manusia. Kapan kemuliaan itu hilang? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kemuliaan Allah yang ada dalam diri manusia itu berbicara mengenai apa? Otoritas. Berbicara mengenai apa? Kuasa. Mengenai kekuatan dan otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia. Kemuliaan Allah itu berbicara mengenai kekuatan, mengenai otoritas yang Allah berikan kepada manusia. Dan ini sudah hilang. Kalau saya baca di dalam kitab Kejadian bagaimana Allah memberikan kemuliaannya dalam wujud kuasa. Saya baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal yang pertama ya 26 dan 28, demikian firman Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya baca juga di dalam ayat 28, Kejadian pertama, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut,
laut berbicara mengenai air, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Luar biasa. Ini adalah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia, di mana manusia diberi kuasa, diberi otoritas atas apa? Atas laut, diberi otoritas atas udara, diberi otoritas atas bumi, atas binatang. Pada saat itu semua binatang tunduk kepada Adam dan Hawa. Bahkan binatang yang ada semua dikasih nama sama Adam dan Hawa. Tetapi karena kemuliaan mereka hilang, kita tahu otoritas mereka, kuasa mereka atas air, kuasa mereka atas burung, atas udara, kuasa mereka atas darat menjadi hilang. Manusia tidak lagi memiliki kuasa atas bumi. Bumi menumbuhkan semak duri, semak belukar, dan sebagainya. Manusia tidak lagi punya kuasa atas air, atas laut. Dan kita tahu di Jawa saja, saudara sekalian, yang namanya laut dikuasai sama apa? Nyai Roro Kidul. Sehingga orang-orang yang melaut suka kasih sesaji, kasih macam-macam agar dalam melaut tidak mendapatkan halangan, dapat ikan banyak. Mereka mencoba memberikan yang namanya sesaji kepada penguasa laut. Kekuasaan itu telah berpindah kepada siapa? Kepada iblis. Ketika Adam dan Hawa lebih mengikuti iblis, kuasa itu berpindah kepada iblis. Otoritas itu berpindah kepada iblis. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari yang hilang itu. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia, kuasa, otoritas yang diberikan kepada manusia yang hilang itu akan diambil alih kembali oleh Tuhan Yesus. Yesus datang itu untuk mencari kemuliaan itu dan dikembalikan kepada manusia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan puji Tuhan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan memberikan kembali kemuliaan itu. Otoritas itu kembali diberikan kepada setiap mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Di dalam Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8 Tuhan Yesus mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima dunamos. Kamu akan menerima kekuatan. Kamu akan menerima power. Untuk menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai dengan ujung bumi. Jadi Yesus datang untuk kembali memberikan kemuliaan itu. Untuk memperbaiki gambar Allah yang rusak itu dengan cara apa? Kembali memberikan kuasa melalui apa? Hadirnya Roh Kudus kepada setiap mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Di dalam Lukas 9 ayat 1 kepada para murid, firman Tuhan mengatakan demikian. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga, dalam bahasa Yunani, dunamen, dunamos, kekuatan, power, dan kuasa. Kuasa itu bicara mengenai otoritas, exousia dalam bahasa Yunani. Kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang untuk mencari yang hilang dari manusia apa? Kemuliaan. Yang hilang dari manusia apa? Otoritas. Kuasa dan otoritas yang hilang. Dan Yesus datang untuk kembali memberikan itu. Kuasa dan otoritas. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan dan puji Tuhan. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Maka Roh Kudus itu memberikan yang namanya otoritas dan kuasa dalam hidup kita. Otoritas dan kuasa itu dapat saya gambarkan, misalnya saudara sekalian, kalau kita lihat di jalan,
Ada seorang polisi memakai baju lengkap, baju seragam polisi dengan ada pistol di pinggangnya, saudara sekalian. Ketika seorang polisi, polisi lalu lintas berdiri di tengah jalan, menghentikan truk yang begitu gede, menghentikan bus yang begitu besar. Seorang polisi mampu dan sanggup menghentikan truk yang begitu besar. Dan anehnya, ketika ada truk dihentikan oleh seorang polisi, maka truk itu berhenti. Ketika ada bis yang begitu besar dihentikan oleh seorang polisi, bis itu juga berhenti. Pertanyaannya, kenapa truknya berhenti? Kenapa bisnya berhenti? Karena truk dan bis itu melihat otoritas yang ada dalam diri polisi. Di mana otoritasnya? Di dalam baju seragamnya. Ketika seorang supir bis, supir truk dihentikan oleh seorang polisi dengan memakai baju seragam, maka mereka akan berhenti. Yang membuat orang itu berotoritas polisi adalah baju seragamnya. Di samping itu juga melihat ada pistol yang disandangnya. Nah, otoritas dan kuasa itu seperti itu. Ketika kita di dalam Yesus, ada pakaian yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Orang lain gak melihat, tapi iblis melihat, Tuhan melihat, malaikat melihat. Ada pakaian ilahi dalam diri kita ketika Roh Kudus hadir dalam diri kita. Dan itulah kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk menaklukkan kembali kuasa-kuasa yang lain. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, luar biasa bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini yang pertama kali. Yang pertama adalah untuk mencari orang yang berdosa. Yang kedua, untuk mencari yang hilang dan mengembalikan yang hilang itu kepada setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana membangkitkan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan pada kita? Tidak ada cara lain. Kita harus dengan iman percaya akan firman Tuhan, bahwa kalau kita sudah menerima Yesus, terima Roh Kudus, berarti ada kuasa dan otoritas dalam diri kita. Yang kedua, kita hidup dalam ketaatan. Dan yang ketiga, kita mau melangkah melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Ketika kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, maka di sanalah otoritas dan kuasa akan bekerja dalam hidup kita. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah renungan Natal di bulan Desember ini. Dan biarlah apa yang kita renungkan hari ini boleh menjadi perenungan, boleh menambah wawasan bagi setiap kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.